Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan perusahaan jasa, dagang dan juga manufaktur. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ini, jadi pada hari ini kita akan bahas terkait dengan ketiga perusahaan tersebut, seperti apa sih definisi dari perusahaan jasa, dagang, manufaktur, kemudian untuk karakteristiknya itu seperti apa, kemudian terkait akun-akun yang ada di dalam masing-masing jenis perusahaan tersebut itu seperti apa, kemudian contohnya itu bagaimana, apa saja gitu. Dan juga kita akan bahas terkait dengan perbedaan utama antara ketiga jenis perusahaan tersebut. Jadi jangan lupa simak sampai akhir ya. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang pertama kita adalah terkait dengan perusahaan jasa. Nah, apa sih pengertian dari perusahaan jasa, karakteristiknya bagaimana, dan juga contohnya itu seperti apa? Di sini sudah dapat kita ketahui yang tertera di layar terkait dengan definisinya, yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan layanan kepada pelanggan tanpa menghasilkan produk fisik gitu ya. Jadi perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang dia itu inti dari perusahaan atau kegiatan utamanya itu memberikan layanan, memberikan jasa atau memberikan service gitu kepada pelanggan, kepada customer, kepada klien mereka gitu. Jadi di dalam usahanya itu dia tidak ada jual beli barang seperti itu karena memang yang diperjualbelikan itu kan memang jasa gitu ya. Kemudian dari pengertian itu kita dapat mengetahui karakteristik utamanya ya teman-teman. Jadi yang pertama, karena dia adalah perusahaan jasa, tentunya dia itu tidak memiliki persediaan barang gitu. Tidak ada stok barang tertentu karena memang yang diperjualbelikan itu adalah jasa, adalah layanan gitu. Kemudian yang kedua, pendapatan utamanya itu berasal dari pemberian layanan. Jadi memang sejalan dengan jenis perusahaannya karena dia ini perusahaan jasa, maka otomatis sumber pendapatan utamanya itu berasal dari pemberian jasanya, dari pemberian layanannya gitu. Kemudian terkait dengan contohnya, nah contoh yang pertama itu seperti ada salon. Jadi emang kalau di dalam salon itu kan ada petugas yang itu memberikan jasa seperti jasa catok rambut, jasa potong rambut, krimbat dan kecantikan lainnya. Itu kan memang yang diberikan di dalamnya itu tidak ada jual beli barang gitu ya teman-teman ya. Karena memang yang fokus utamanya itu adalah jasa. Kemudian terkait dengan klinik kesehatan, di mana fokus utamanya itu adalah sebuah jasa untuk terkait dengan pengobatan gitu. Kemudian terkait dengan konsultan. Jadi contohnya seperti Big Four gitu kan, perusahaan-perusahaan Big Four seperti EY, Deloitte dan sebagainya. Itu kan kegiatan utamanya itu adalah pemberian jasa seperti jasa assurance, jasa auditing, jasa consulting gitu. Jadi memang tidak ada penjualan barang gitu, penjualan barang dalam kegiatan usaha yang utamanya. Jadi benar-benar jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini itu adalah perusahaan yang dia itu membeli barang dari pemasok atau membeli barang dari supplier sehingga dia tuh dapat menjual kembali tanpa mengubah bentuknya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi itu adalah tanpa mengubah bentuknya ya, teman-teman ya. Jadi memang contohnya ada perusahaan A, dia itu membeli barang dari perusahaan B gitu. Dia dapat barang kan tuh, dapat barang, tetapi barang tersebut itu tidak dirubah sama sekali, tidak diotak-atik oleh perusahaan A itu, tapi dijadikan stok, dijadikan persediaan, kemudian dijual kembali. Nah, dari situ kita dapat mengetahui karakteristiknya. Jadi yang pertama, dia memiliki persediaan barang dagangan. Ya, jadi karena memang dia itu perusahaan dagang yang awalnya dia itu membeli barang, kemudian nantinya dijual kembali, maka dia fokus utamanya adalah pada pembelian dan penjualan barang. Jadi dia itu mendapatkan keuntungan dari selisih antara nilai jual dan juga nilai beli mereka. Apabila nilai jualnya lebih tinggi, otomatis profit yang mereka dapatkan juga lebih tinggi, gitu ya teman-teman.
Nah, jadi intinya dari perusahaan dagang itu dia itu membeli barang tapi tanpa mengubah wujud asli dari barang yang dibeli. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti supermarket, seperti ada Alfamart, ada Indomaret dan lain sebagainya. Di mana itu kan mereka membeli barang gitu ya dari produsennya gitu tanpa harus mereka mengubah barang yang dibelinya itu. Jadi barangnya udah mereka beli, kemudian dijadikan stok, dijadikan persediaan oleh mereka, kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Ada contoh lainnya ada seperti toko elektronik. Nah, itu kan toko alat-alat elektroniknya kan tidak diotak-atik gitu ya, tidak diubah-ubah. Kemudian distributor alat tulis juga begitu. Wujud aslinya tuh masih tetap gitu seperti yang mereka beli dan seperti yang mereka jual kepada pelanggan gitu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Baik, untuk jenis perusahaan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan manufaktur, dia ini adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Nah, di sini yang dapat kita highlight adalah dia itu mengolah bahan mentah diubah menjadi bahan jadi. Nah, beda kan sama perusahaan dagang tadi? Kalau semisal perusahaan dagang, dia itu membeli sebuah barang tanpa harus mengubah barang tersebut kemudian langsung dijual. Bedanya dengan perusahaan manufaktur, kalau perusahaan manufaktur ini dia itu mengolah dulu gitu barang tersebut gitu dari barang mentah, kemudian diolah dahulu di perusahaan itu, kemudian hingga menjadi barang jadi yang dia itu siap untuk dijual kepada konsumen. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui karakteristik utamanya. Yang pertama, jadi terkait dengan proses produksinya, dia tuh melibatkan adanya bahan baku, adanya tenaga kerja, dan juga overhead. Jadi untuk perusahaan manufaktur ini tuh tentunya dia adalah perusahaan yang dia tuh lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Kenapa? Karena memang dia tuh mengolah dari awal barang tersebut, mulai dari barang mentah hingga dia itu ready to sell gitu. Hingga dia itu siap untuk dijual kepada pelanggan. Kemudian terkait dengan persediaannya, yaitu terdiri dari bahan mentah, kemudian barang dalam proses, dan juga barang jadi gitu. Jadi memang jenis persediaannya itu pun juga macam-macam gitu ya, dari yang mentah dan dalam proses kemudian untuk yang jadi. Karena memang untuk perusahaan manufaktur ini dia lebih kompleks gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk lebih lanjut terkait dengan perusahaan manufaktur nanti juga akan kita bahas pada mata kuliah akuntansi biaya gitu. Kemudian untuk contoh dari perusahaan manufaktur ini, itu ada seperti pabrik mobil, ada produsen makanan, ada perusahaan tekstil. Nah, dapat kita ketahui kalau dari contoh-contoh tersebut itu kan mereka benar-benar membentuk gitu ya, memproduksi sesuatu yang memang dari awal seperti dari mobil itu kan yang awalnya bentuknya seperti apa hingga dia diproses hingga menghasilkan sebuah mobil. Kemudian dari produsen makanan yang awalnya dari barang mentah seperti dari beras gitu hingga jadi nasi kayak seperti nasi goreng. Kemudian perusahaan tekstil dari hewani atau nabati gitu kan hingga diolah hingga dia bisa menjadi sebuah kain gitu. Itulah kenapa karena memang perusahaan manufaktur ini dia itu lebih kompleks, paling kompleks karena memang dia itu prosesnya dari awal hingga akhir gitu diproses dalam perusahaan tersebut sehingga akun-akun yang ada di dalamnya itu juga tentunya berbeda dengan perusahaan lainnya seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya terkait dengan contoh dari perbandingan ketiga perusahaan tadi, dari service company atau perusahaan jasa, trading company, perusahaan dagang, kemudian manufacturing company atau perusahaan manufaktur. Jadi sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau memang untuk service company itu kan intinya dia itu yang dijual itu adalah jasa. Ya. Kemudian yang dijual tuh uh, adalah sebuah pelayanan gitu. Itulah kenapa di dalamnya itu memang lebih ke jasanya mereka gitu yang dijual gitu kepada konsumen. Kalau semisal perusahaan dagang itu memang dia tuh ada barangnya, ada persediaannya gitu. Jadi perusahaan itu membeli dulu barang dari produsen lain, kemudian dijadikan persediaan di dalamnya, kemudian hingga dijual kepada konsumen gitu ya. Kemudian terkait dengan perusahaan manufaktur, itu memang dia benar-benar mengolah sendiri dari awal. Semisal kalau untuk makanan, kalau semisal untuk roti, itu kan benar-benar
diolah dari awal dia itu barang mentah, kemudian diolah oleh perusahaan tersebut hingga menjadi produk yang siap dijual seperti itu. Oke, teman-teman, dapat dipahami ya terkait dengan perbedaan tadi. Nah, di sini saya menampilkan terkait tabel yang dia tuh langsung dibandingkan terkait dengan perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Yang pertama, mulai dari produknya. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, tentunya kita sudah tahu kalau memang perusahaan jasa itu produk utamanya itu adalah jasa atau sebuah layanan. Ya. Kemudian terkait dengan perusahaan dagang, tentunya dia itu dalamnya ada barang dagangan yang sudah dia beli dan siap untuk dijual kepada konsumen. Kemudian kalau untuk perusahaan manufaktur, dia itu adalah barang hasil produksi yang dia itu mulai beli sendiri, provide sendiri dari barang mentah, kemudian diolah dan juga hingga menjadi sebuah barang yang siap untuk dijual kepada konsumen. Kemudian terkait dengan persediaan, tentunya kalau perusahaan jasa ini tidak ada persediaannya karena memang fokus utamanya itu adalah menjual jasa gitu ya. Kemudian untuk perusahaan dagang dan manufaktur, dia tentunya ada persediaan gitu. Oke. Kemudian terkait dengan prosesnya, untuk perusahaan jasa itu terkait dengan pelayanan, terkait dengan jasa yang akan dia berikan. Kemudian untuk perusahaan dagang itu tentunya prosesnya itu mulai dari dia beli, kemudian dia jual lagi kepada konsumen. Kalau perusahaan manufaktur, dia tuh memproduksi sendiri barangnya mereka, hingga barang itu siap untuk diperjualbelikan. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan perbandingan akun-akun yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi memang kalau semisal nanti kita menyusun laporan keuangan, tentunya kita harus memperhatikan dulu jenis dari perusahaan tersebut. Apakah dia itu merupakan perusahaan jasa, apakah dia itu merupakan jenis perusahaan dagang, atau apakah manufaktur gitu. Karena berbeda jenis perusahaan, tentunya akun yang ada di dalamnya juga akan berbeda ya teman-teman. Di sini kita ketahui kalau semisal dia itu perusahaan jasa, akun khusus yang perlu kita perhatikan tentunya dia itu ada pendapatan jasa, pendapatan atas jasa yang telah dihasilkan. Kemudian di dalamnya juga terdapat beban operasional atau biaya yang telah dia keluarkan untuk operasional perusahaan. Kemudian terkait dengan perusahaan dagang, di dalamnya akun khususnya itu terdapat persediaan barang dagangan, terdapat HPP, terdapat diskon, terdapat retur. Jadi karena memang perusahaan ini itu membeli barang, gitu. Kemudian dia stok, dia jadikan itu sebagai sebuah persediaan hingga akhirnya dijual kepada konsumen. Nah, di dalamnya itu terdapat HPP atau harga pokok penjualan, itu menunjukkan nilai dari persediaan mereka. Kemudian untuk perusahaan dagang, di dalamnya itu juga biasanya terdapat diskon, terdapat retur. Didapatkan diskon apabila mereka itu membeli secara kredit gitu ya contohnya. Kemudian apabila dalam jangka waktu tertentu mereka itu mampu untuk segera melunasinya, maka dia dapat diskon atas pembayarannya nanti. Kemudian terdapat juga retur. Jadi semisal dia itu menjual barang gitu ya kepada konsumen. Namun ternyata nantinya itu atas barang tersebut terdapat kerusakan gitu ya. Ada yang fail apa gimana tidak sesuai dengan keinginan konsumen, maka barang itu juga akan diretur gitu atau kembali dikembalikan lagi kepada kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan manufaktur. Di sini akun khusus yang perlu kita perhatikan. Di dalamnya terdapat persediaan. Dan persediaannya itu di dalamnya juga terbagi lagi mulai dari bahan baku atau bahan mentah yang telah kita pelajari sebelumnya, kemudian barang dalam proses, dan yang terakhir itu adalah barang jadi, yang dia itu barangnya sudah siap untuk dijual kepada customer. Kemudian terkait dengan biaya produksinya, dia itu juga terbagi lagi terkait dengan bahan baku langsung, kemudian terkait dengan tenaga kerja langsung, kemudian terkait dengan overhead gitu. Karena dia memang kan perusahaan manufaktur ini dia itu benar-benar memproduksi barangnya mulai dari barang mentah hingga jadi. Tentunya di dalamnya itu kan akan dikeluarkan biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut seperti berapa sih nilai dari bahan bakunya, kemudian tentunya untuk mengolah tersebut kan kita juga membutuhkan tenaga kerja ya. Tentunya kita juga harus tahu biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja tersebut. Kemudian terkait dengan overhead, itu biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utamanya, seperti biaya sewa, listrik, dan juga sebagainya. Seperti itu.
Jadi ketika nanti kita menyusun laporan keuangan, kita benar-benar harus tahu dia itu jenis perusahaannya tuh apa. Dengan begitu, kita dapat menentukan akun-akun yang akan kita gunakan dalam menyusun laporan keuangannya. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi adalah penjelasan terkait dengan perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur terkait dengan definisinya seperti apa, kemudian karakteristiknya bagaimana, contohnya seperti apa, dan apa sih perbedaan utamanya, dan juga perbedaan akun-akun yang ada di dalamnya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.